Ilona Cecilia Budiman atau yang dikenal dengan Ilona lahir di Jakarta 20 September 1990. Wanita yang merupakan runner-up Miss Earth Indonesia 2014 ini juga berprofesi sebagai aktris, model, dan bintang iklan. Selain membintangi beberapa judul FTV, Ilona juga sempat membintangi film layar lebar bergenre horor dengan judul Sawadikap di tahun 2016. Dalam film perdananya, ia berperan sebagai hantu Thailand. Siapa sangka ketika sedang syuting film tersebut, ternyata Ilona mengalami beberapa hal ganjil yang terbawa sampai ke rumah. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Ghost. Banyak yang bilang dari kecil itu aku kan punya kayak suatu indera keenam yang cuma nggak diasah. Jadi memang dari kecil tuh aku memang bisa ngerasain ataupun banyak hal-hal pengalaman mistis yang terjadi dalam hidup aku gitu. Cuman aku selalu bilang itu, orang-orang sekeliling aku selalu bilang, tidak, itu cuma perasaan doang. Akhirnya di situlah aku berusaha untuk menutup itu semua. Ada satu hal di mana akhirnya pengalaman mistis aku makin lama makin ke belakang makin menjadi-jadi. Itu kayak trigger awalnya dimulai dari waktu itu aku membintangi film judulnya Sawadikap. Di situ aku berperan sebagai hantu Thailand yang cantik pastinya. Terus kayak gitu aku ini syutingnya di lokasi-lokasi yang angker. Pada waktu syuting itu memang tidak terjadi banyak hal, masih hal-hal yang normal. Tapi aku memang merasakan ada yang merinding, hawa panas, hawa yang aku tidak bisa menjelaskan lagi dengan kata-kata, tapi yang jelas ada hawa yang berbeda yang aku rasakan. Dan aku tahu itu ada something di situ. Cuman ya sekali lagi karena tidak mengganggu, menurut aku tidak mengganggu, aku ya udah nggak masalah. Tapi pada saat itu aku merasakan memang ada sesuatu hal yang ngikutin aku. Dan ada teman aku yang juga yang ngomong, Ilona, nih ada yang ngikutin lu nih. Lon, kayaknya ada yang ngikutin lo deh. Hah? Siapa? Yang ngikutin lo itu cewek. Hah? Rambutnya panjang, Terus? bibirnya merah, dan dia senyum-senyum gitu ngikutin lo. Hah? Ngapain? Maksudnya apa? Baik atau jahat? Gue nggak tahu Lon. Tolong dong cekin, dia maksudnya apa? Please, tolong dong. Sebentar ya. Aku tuh banyak lingkungan juga yang dimana mereka punya gift, bener-bener bisa berkomunikasi dan bisa melihat. Aku tanya, bisa nggak tanyain? Maksudnya berarti tujuannya apa? Bentar ya. Coba sama dia coba kayak di kalau orang ngomong tuh terawang kali ya, terawang gitu, diliatin, terus udah kayak gitu dia diem, terus dia berhenti. Dia nggak mau ngomong Lon. Kenapa? Bentar gue pusing. Ini nggak apa-apa kan? Katanya yang ngikutin aku itu marah itu, udah marah kayak gitu katanya. Dia jadi kayak pusing. Kalau memang orang yang bisa merasakan energi mistis seperti itu dan berkomunikasi atau mungkin ada sesuatu hal, itu efeknya biasanya pusing, mual, ada something yang salah di badan kita. Ternyata nggak cuma ngefek ke dia doang. Aku juga berasa langsung pusing, mual itu, aduh pusing banget. Aku tanya, jadi gimana? Udah tanya belum? Kalau menurut aku makhluk ini berbicara jangan ikut campur, makanya dia marah. Tapi just teman aku memberikan saran ke aku, masukan begini, Ilona, Pokoknya kalau lo ada pemikiran negatif atau pikiran jelek, dan lo punya ambisi yang meledak-ledak, tolong dilawan ya. Kalau lo punya emosi yang negatif, tolong dilawan ya. Iya. Aku masih nggak ngerti saat itu.
Karena aku berpikiran sama ini aku mengalami hal mistis dan aku menganggap remeh. Karena menurut aku, paling cuma begitu-gitu doang, apa sih yang dia bisa? Palingan sama ini ya paling cuma barang jatuh atau apa, menurut aku hal yang normal. Tapi setelah berapa hari setelah selesai syuting, aku merasakan ada something yang salah di diri aku. Aku merasa emosi aku meledak banget, personality berubah. Terus kayak gitu ada yang pokoknya aku merasa ini bukan aku bilang ini bukan aku. Tapi aku masih nggak berpikiran bahwa itu akibat dari makhluk yang ngikutin aku. Tapi aku bilang aku itu bener-bener udah stres banget. Selain nggak cuman personality yang berubah, itu kadang ada perubahan dari wajah. Ada beberapa orang yang melihat aku, muka aku menyeramkan. Ya secara mungkin memang aura aku juga udah mistis kali ya. Tapi ditambah katanya muka aku menyeramkan. Orang lain melihatnya berbeda. Terus udah gitu makin hari aku masih belum terlalu memikirkan hari itu, makin hari makin menjadi-jadi. Ada aja yang gangguan-gangguannya. Entah itu dimulai dari barang jatuh sendiri. Setelah barang jatuh sendiri itu nanti ada kayak suara-suara orang jalan dan segala macem. Nanti aku bisa melihat kadang-kadang aku tidur sendiri gitu, aku ngeliat itu ya di pojokan pintu gitu kayak ada cewek rambutnya panjang gitu, baju putih gitu, muka nggak gitu kelihatan, dia kayak nunduk gitu berdiri di depan pintu aku. Wah itu kaget banget. Nanti entah ranjang goyang-goyang. Waduh, itu makin lama makin menjadi. Itu kejadian bisa sampai dari pagi, mulainya biasanya jam 12 malam sampai subuh itu terjadi. Nanti kalau bangun tuh suka kebangun sendiri. Nah akhirnya aku memutuskan untuk pindah rumah. Aku pikir coba deh mungkin pindah rumah itu menyelesaikan masalah. Dan aku tinggal sendiri kan di situ. Gangguannya lebih lagi. Itu kali ini aku tuh ya seperti biasa barang masih suka berjatuhan sendiri. Terus nanti ada barang suka bisa pindah sendiri. Ranjang kadang-kadang masih goyang-goyang sendiri, kita pikir mah gempa bumi kan, ternyata enggak. Terus kadang masih aku suka melihat kalau aku tidur, itu aku suka kayak kalau orang ngomong rep-repan, nggak bisa gerak.
seakan-akan aku bermimpi padahal aku bangun gitu. Kayak aku tuh ngeliat ke ranjang aku kan agak besar gitu. Aku ngeliat gitu, kayak aku mimpi, setengah mimpi, aduh nggak bisa jelasin. Kayak setengah mimpi, aku ngeliat ke samping lagi ngantuk, terus kayak ada yang bangun gitu. Aku masih tidur gitu ngeliatnya, kayak mata tuh udah kayak gimana sih, orang ketika takut, ketika shock itu nggak akan bisa gerak. Bangun, itu dia jalan kayak merayap gitu. Cuma bisa nangis juga nggak bisa saking takutnya. Dia bergerak nggak bisa. Itu sampai kaget. Itu nggak bisa tidur abis itu. Dan itu terus terjadi. Nanti ada kayak aku lagi tidur gitu, udah subuh selalu terjadi. Aku kebangun, kau ngeliat kayak ada orang berdiri, kayak bajunya strip. Aku nggak jelas mukanya, tapi yang jelas kayak orang narapidana kali ya kalau kita ngomong baju strip kan, tapi narapidana nggak tahu dari mana. Tapi yes, aku itu tuh kayak yang itu loh, jadi pindah-pindah. Tok. Nanti kadang aku melihat aku tidur di samping ranjang gitu, ada yang kayak kuntilanak gitu, matanya, bukannya dia di samping ranjang aku, tapi dia kayak nunduk gitu, megang tangan aku, pok. Jadi aku punya kayak ada gelang, aku dikasih gelangnya itu sebenarnya batu biasa. Batu itu cuma kayak buat, katanya untuk ini proteksi aja katanya buat ini. Aku pakai waktu itu. Dan ketika aku pakai itu kayak tangan aku ditarik langsung. Banyak banget gangguan di situ yang aku tuh nggak bisa handle. Akhirnya aku mencari tahu ini kenapa, ini segala macam. Akhirnya teman aku yang bisa bantu, bisa ngeliatin segala macam, dia coba bantu doain. Aku disuruh juga mendekatkan diri sama yang di atas. Katanya mungkin karena lu kurang mendekatkan diri sama yang di atas juga, dibantuin juga, didoain dan segala macam. Akhirnya pelan-pelan hilang. Ya so far sampai sekarang sih gangguan yang besar banget udah nggak ada sih. Di belakangnya, Bel. Mungkin hewan yang lewat, aku bilang sama temen aku kayak gitu. Mati? Itu ini juga mati. Kok sama ya? Kok ini mati semua sih? Aku sempat yang bilang sama temen aku gitu. Saya jalan lagi, saya masukin tiap kamar, saya masukin tiap set untuk kebutuhan nanti. Tapi setiap kali saya jalan, setiap kali juga kayak ada orang ngikutin di belakang dan langkah itu semakin kedenger. Di tembok rumah saya itu ada sosok perempuan sambil menggendong anaknya lagi menyusui.
bahagia.